Jangan. Sentuh, sudah 3 tahun. Akhirnya semua keberuntungan anak ini sudah habis. Master Ma bilang nasibnya kuat, cocok buka jalan Jiaojiang. Ibu, hari ini kantor rapat. Nama calon kepala sudah diajukan berkat metodemu. Shenyan, jangan salahkan ibu kejam. Keberuntunganmu sekarang sudah pindah ke Zhoujiang. Kamu hidup cuma jadi beban. Cepat pergi, biar lekas reinkarnasi. Semoga kehidupan selanjutnya lebih baik. Jangan nasib singkat. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku akan pastikan keluargamu membayar darah dengan darah. Aku hidup kembali. Balik ke malam pengantin baru. Anakku, Master Ma bilang Shenyan punya nasib penuh keberuntungan. Selama dia minum anggur ini, keberuntungan besarnya milikmu. Ibu, dia tahu. Kalau tahu, masalahnya apa? Nasi jadi bubur, wanita menikah harus terima nasib. Sebelum menikah, Master berikan air jimat ini. Katanya selain bisa membalikkan keberuntungan, sekaligus memberi kesempatan balas dendam. Dulu aku kira dia penipu. Aku usir dia pergi. Ternyata dia justru penolongku. Nian, Mama nunggu ya. Minum wine bentar. Maaf sayang, bersihkan cepat. Nanti nyaman. Kok bisa seceroboh itu? Kali ini aku pegang erat-erat. Ya, dulu kamu pakai keberuntunganku sampai jadi kepala kantor. Sekarang aku kirim keluargamu pergi. Menikah keluarga Zhou, 3 tahun. Aku nggak pernah bangun siang. Pagi, masak, dan layani keluarga mereka. Guru bilang, siapapun pinjam rahim akan mendapat balasan buruk. Ibu mertua nggak minum arak itu. Jadi kali ini aku biar dia sendiri rasakan akibatnya. Bu, ibu udah bangun. Ayo makan selagi hangat. Semoga sesuai selera ibu. Buburnya terlalu encer, lauknya juga asin. Jadi menantu malah masak aja nggak becus. Bu, aku ingat nanti perbaiki. Anak perempuan ini bisa tukar kemakmuran buat sisa hidup anakku. Hidupnya nggak sia-sia. Hah, kenapa? Ibu, aku minum arak itu. Lalu sial terus. Sakit, kehilangan uang. Akhirnya kalian tekan aku sampai mati. Kali ini, biar ibu yang pertama ngerasain pahitnya demi anak ibu sendiri. Stroke mendadak, untung nyawa selamat, tapi sisi kiri tubuhnya lumpuh. Pulih sampai mana, rawat inap dulu lihat. Padahal biasanya sehat kok tiba-tiba stroke gitu aja. Aku nggak tahu, ibu tiba-tiba setelah makan. Sudah, bukan salah kamu. Pak Ma. Cari dia. Oke, saya segera ke sana. Ma, urusan mendesak kantor. Kepala cari saya. Nian hubungi Master Ma. Nian, aku sudah kirim nomor Master Ma ke kamu. Hubungi dia. Aku harus pergi sekarang. Halo, ini Master Ma, saya Shenyan. Ibu mertua di rumah sakit. Tolong datang. Bye. Saya tunggu kamu. Halo, saya mau melapor. Orang lakukan tahayul dan diduga menipu di ruang rawat inap rumah sakit pusat. Ruangan ini penuh dengan aura penyakit dan energi negatif yang kuat. Tidak heran, nenek jadi stroke. Pak Tao, tolong lihat ibu saya. Sebenarnya ada apa ini? Jangan cemas, biar saya lakukan ritual dulu. Kok nasib perempuan ini berubah? Tadinya harusnya nasibnya dipinjam. Kok malah jadi sebaliknya? Jangan bergerak, taruh barangnya. Ngapain? Ritual? Kamu diduga menipu dan praktek medis ilegal. Ada yang melapor. Ikut kami. Master Ma itu saya undang. Dia bukan penipu. Nenek, penipu ini khusus menipu uang pensiun orang tua. Jangan sampai tertipu lagi. Ma, jangan emosi. Menurut saya, dia cuma pura-pura. Jangan percaya dia. Kamu yang melaporkan saya. Pak tahu, apa maksudmu? Ibu mertua saya percaya Anda. Kenapa mau tipu dia? Jangan pura-pura. Dari mana jimat balasan? Saya dulu. Diam, ngomong nanti kantor. Bahwa habis sudah. Semuanya berakhir. Bukankah kamu mau pinjam kehamilanku? Maaf, maksudku salah ngomong. Maksudku, aku ingin kasih keberuntunganku buat Anda biar Anda cepat sembuh. Ma, aku ambil air dulu buat ibu. Ibu istirahat ya. Metode peruntungan ini manjur. Sehari Pak Ali telepon. Dicalonkan kepala. Pasti berhasil. Pak Ali, cari saya. Kantor putuskan, mulai hari ini kamu diberhentikan dan diinvestigasi. Apa? Pak Ali, nggak mungkin. Salah. Ibumu terlibat tahayul kuno dan penipu Ma. Kejadian ini sudah dilaporkan internal. Dampaknya sangat buruk. Saya nggak tahu.
tunggu pemberitahuan saja. Kantor akan membentuk tim investigasi, nanti dipastikan lagi. Kamu yang mengadukannya ya? Suamiku, maksudmu apa? Aku kenapa? Master Ma, ditangkap karena kamu. Sekarang aku kehilangan kerja. Kamu puas? Sayang, Master Ma penipu. Takut Mama ketipu lebih banyak. Dia ditangkap. Apa hubungannya? Aku nggak tahu apa-apa. Gara-gara kamu, tayo! Sekarang lihat, aku kehilangan pekerjaan. Puas kan? Aku terbaring sakit menunggu ajal. Kalian di luar minum merayakan. Kali ini, Mas, apapun yang terjadi, aku tetap temani kamu. Soal Mama, tenang aja. Aku bakal urus dia baik-baik. Berkat keberuntungan gadis itu, keluarga Zhao kita pasti makin sukses ke depannya. Kawan, kenapa kalian kesini? Sepakat kasih waktu lagi? Waktu aman? Cowok, kamu utang 500.000 sama kami. Janji Punya uang, sore bayar utang. Kontrak apa? Dengan siapa? Pengunda tanda tangan kontrak jam 3 sore. Kontrak 300.000, DP 100.000. sekarang saja telepon. Buktikan di tempat. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Nomor aktif. Kamu main-main sama kita. Pak Zhao, badan kualitas datang. Barang gagal uji. Mau disegel. Stiker di pintu pabrik. Apa? Tahu, kalau hari ini nggak kasih penjelasan, jangan harap bisa pergi dengan berdiri. Dengar-dengar istrinya lagi dirawat di rumah sakit. Ayo, hutang harus dibayar. Walaupun di rumah sakit, tetap harus bayar. Liu Feng, kamu bilang pinjam kehamilan. Sekarang pelanggan hilang. Barang disita. Penagih utang datang. Keberuntungan macam apa yang kamu pinjam? Liu Feng, siapa Liu Feng? Bayar hutang. Hutang harus dibayar. Hukum alam. Jangan kira bisa kabur di rumah sakit. Kakak, ibu mertua saya sakit berat. Nggak tahan kaget. Bicara sama saya ya. Ngomong sama kamu. Siapa? Aku. Menantunya, uang kami akan cari cara bayar. Tolong kasih waktu. Kasih jalan hidup. Hidup? Siapa kasih jalan? Kami kerja di Sulu. Aku ngerti kalian sulit. 3 hari, kami pasti kumpulin uangnya. Kalau nggak bisa bayar, datang lagi. Aku nggak halangin. Perempuan polos. 3 hari. Oke, 3 hari. Kalau 3 hari nggak bayar, jangan salahkan kami kalau nanti keras. Ma, minum bubur. Tenang. Uang, aku dan Zhao Qiang cari cara. Ma, ibu harus makan. Kesehatan lebih penting. Kok bisa? Dia dipindahin nasib sial. Harusnya dia apes. Kenapa kita yang kena semua? Ma, ibu harus hidup baik-baik. Lihat sendiri gimana keluarga mereka jalan. Cari master, Ma. Cari cara buat bantu dia keluar. Dia tahu semuanya. Kita dijebak sama Shenyan. Ma, dia urus kamu. Kok masih nyalain dia? Dia memang ada masalah. Oke. Aku tanya. Tapi jangan terlalu berharap. Zhao Qiang, pas banget kamu datang. Mamo, aku pinjam rahim. Ikut kami. Aku nggak tahu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan? Kamu untung. Bilang nggak ada. Ke rumahmu. Cari bukti. Ayo, tunjukin jalannya. Shenyan lagi di rumah. Kalau kita ke sana, bakal ketahuan semua. Shenyan, kamu ada jimat balik serangan? Itu rahasia dari guru saya. Kamu dapat dari mana? Saya nggak ngerti maksud Anda. Ini barang dari mama saya. Saya rawat dia tiap hari. Dia malah mau celakai saya. Selalu ngerugiin orang lain. Akhirnya malah kena sendiri. Boneka voodoo, nama menantu, ditemukan di bawah ranjang ibunya. Jahat banget, padahal menantunya tiap hari ngurusin dia. Dia masih berniat mencelakakan menantunya. Mending jauhi keluarga kayak gini. Zhao Qiang, ibumu diduga terlibat tahayu. Diselidiki. Akibatnya buruk. Atasan, putuskan. Kamu dipecat. Kepala Li, apa hubungannya? Itu urusan ibu saya, bukan saya. Ku dengar ada yang main tahayu. Terus ketemu boneka voodoo di bawah ranjang. Istri anaknya sendiri lagi? Gak jijik apa? Istri anaknya tiap hari urus dia, mau nyakitin? Iya, dengar-dengar anaknya juga kena pecat, bisnis istrinya bangkrut. Pemalasan, sekamar sama dia, rasanya sial banget. Anakku, aku mau pergi. Kamu jaga diri baik-baik. Ibu mertuanya hatinya jelek. Urus baik apapun gak ngaruh. Sudah cukup. Menjauh. Jangan korbankan dirimu. Makasih banyak, Tante. Aku sudah paham dengan jelas dan mengerti semua yang kamu sampaikan tadi dengan penuh perhatian. Jadi jangan khawatir ya, karena aku akan ingat dan terapkan apa yang telah... Siapa kamu? Ma, apa? Aku menantumu. Tidak, kamu bukan. Caramu pas apelmu sama siapa? Ma, ibu pengen tahu apa yang terjadi. Pinjam kehamilanku kan? Aku turuti keinginan ibu. Semua yang ibu mau sudah kuberikan. Bonus juga. Bagaimana? Apa ibu sanggup menerima bonus ini? Kamu siapa? Aku menantu ibu. Henny. Dan darahnya ibu hisap 3 tahun.
akhirnya mati di ranjang karena ibu bekap bantal. Hari cuaca bagus, ibu hitung duit di ranjang, selesai. Ibu tutup mukaku dengan bantal. Aku menendang beberapa kali, lalu aku nggak tahu apa-apa. Ibu, masih ingat? Duit itu ibu dapat dari jual nyawaku, 30.000. 4 atau 50.000. Aku bukan pembawa sial. Kalau begitu, si pembawa sial mengantar ibu. Yang sudah ibu ambil, harus ibu balikin. Nyawa juga harus dibayar. Nah, jangan takut. Aku nggak akan menyakitimu. Aku mau kamu hidup dengan baik. Buka matamu lebar-lebar. Lihatlah anakmu, suamimu. Lihat keluargamu sampai sini, selangkah demi selangkah. Selamat malam, Ma. Semoga mimpimu indah. Mimpi sedang menghitung uang itu. Kenapa lagi? Aku rumah sakit, jangan biarkan saya tahu. Cobiga, kalau bukan ulahmu, aku nggak kehilangan kerja. Sekarang semua orang di kompleks bilang aku anak penipu. Semua ini salahmu. Melayani apa? Yang bikin sendiri, tanggung sendiri. Kak Kiang, aku Linda. Kenapa kamu nggak angkat teleponku? Halo, ayah. Ya. Zhao Qiang pingsan di rumah. Telepon 120. Cepat ke rumah sakit. Apa? Ayah, tenang. Aku sana. Ma, Zhao Qiang pingsan. Aku lihat. Tunggu sebentar. Dulu aku stroke masuk rumah sakit. Kalian gak selamatin tapi anggap aku gak berguna. Bisa disingkirin. Waktu bantal itu ditekanin, kalian berdua bahkan gak kedik. Sekarang giliran kalian yang kena stroke dan dibawa ke rumah sakit. Memang benar. Karma itu ada. Pasien ranjang 18 stroke mendadak. Dia dan ibunya dirawat di rumah sakit ini. Satu di atas, satu di bawah. Tapi katanya ibunya itu jahat, mau mencelakai menantunya. Menantunya tetap rawat mereka, sabarnya luar biasa. Menantunya urus 2 orang, bolak-balik atas bawah. Gak ngeluh, jarang banget. Menantu saya setengah hari udah capek. Menantu begini, susah dicari. Dia menantu terbaik. Rezeki mereka malah belum datang sepenuhnya. Nian, jangan pergi. Aku gak pergi. Temani ayah. Aku terbaring di rumah sakit. Kalian pura-pura peduli. Dapat pujian semua orang. Bahkan ada yang mau kenalin istri baru. Suruh siap. Kalian diskusikan kematianku di depanku. Di hidup ini. Aku juga ingin kalian merasakan betapa sakitnya terbaring di ranjang sakit sambil melihat orang lain. Linjue, di kehidupan lalu kamu naik status, putus Zhao Qiang, kenalin aku ke dia. Suruh Master Ma, cari ibu mertua. Pinjam keberuntunganku, Zhao Qiang sukses, kalian habisin hidupku. Kali ini, aku nggak bakal biarin kamu tenang. Nian, kenapa telepon Zhao Qiang nggak bisa dihubungi? Ada apa sama dia? Xiaoxu, Zhao Qiang lagi di rumah sakit. Dia sakit parah. Sakit apa? Stroke. Lumpuh. Sama kayak ibunya. Rumah sakit mana? Aku mau ke sana lihat dulu. Dasar sialan. Katanya sebentar lagi bakal hoki banget. Master Ma yang penipu itu bilang dengan yakin Shen Yan pasti bakal atas. Dia kelihatannya sama sekali nggak atas. Xiaoxue, kamu datang. Lihat Zhao Qiang. Bagus banget, Xiaoxue. Aku udah tahu. Kamu hamil anak Zhao Qiang kan? Kamu ngomong apa? Pesan kamu ke dia, aku lihat. Xiaoxue, kita sahabat. Aku nggak salahin. Kamu datang berarti mikirin dia. Susu, lahirkan anak. Biar Zhao nggak punah. Siapa bilang anakku Zhao Qiang? Jangan Zhao. Bukan pesanmu ke dia. Aku lihat sendiri kok. Atau kamu bilang Xiaoxue? Kamu main sarung sama banyak orang. Sampai hamil pun nggak tahu anak siapa. Kelihatan anggun tapi ngakuin hal. Gini, iya istrinya suruh lahir tapi dia nggak ngaku. Anak muda takut. Dulu kamu injek-injek aku buat naik ke atas. Sekarang giliran aku. Aku bakal bikin kamu hancur nama dan hidupmu. Enggak. Air. Tadi Linjo datang. Lin, dia kesini. Kenapa? Menjenguk kamu. Dia bilang dia mengandung anakmu. Anak. Anakku? Dokter bilang aku bisa hidup mandiri sudah bagus. Fungsi lain hampir hilang. Anakku satu-satunya. Anak kembali ke Zhao. Ponsel, beri aku ponselku. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Kenapa dia nggak angkat? Zhao Qiang, ada hal belum kubilang. Beberapa hari lalu aku ke rumah sakit belanja. Aku lihat Lin Jue sama bos kantornya. Dekat. Dia mau ambil anakku buat cari keuntungan. Tolong bantu aku tulis surat pengaduan. Laporkan Lin Jue dan pimpinan di unit mereka punya hubungan tidak pantas serta menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Aku mau dia tahu, Zhao Qiang bukan orang gampang dipermainkan. Oke, aku bantu kamu. Di kehidupan lalu, saat aku hamil 3 bulan, kalian membunuh bayi yang ada di perutku. Aku jatuh tangga, tergeletak darah. Kalian minum merayakan di luar.
Di kehidupan ini, kalian juga harus rasakan sakitnya terpisah dari anak sendiri. Zhao Qiang, kenapa kamu laporkan aku? Kehilangan pekerjaan. Kamu hamil anakku, kenapa selingkuh? Anakmu? Belum tentu ini anak siapa. Aku cuma main-main sama kamu. Kamu pikir serius? Aku ngasih anak buat kamu. Mimpi aja. Perempuan ini hamil anak Zhao Qiang, tapi masih mau ninggalin dia. Genit banget, pantas mati. Tolong aku. Tolong selamatkan anakku. Nian, kamu nggak lihat apa-apa kan? Tolong jangan bilang ke siapa-siapa tentang ibu. Ibu demi Zhao. Tenang Bu, aku nggak cerita. Ini belum selesai. Ibu, ingat minumannya? Minuman itu pindah keberuntungan ibu dan Zhao Qiang ke aku. Setelah ini, kalian cukup buka mata lebar-lebar dan lihat dengan seksama bagaimana aku akan menikmati semua kebahagiaan ini sebagai ganti kalian, sambil merasakan setiap detik dari kesenangan yang aku dapatkan. Halo, polisi, saya mau lapor. Liu Fang, kasus Lin Xue sudah didaftarkan. Jangan tinggalkan kota dulu. Kami bisa panggil kamu kapan saja. Itu wanita sendiri yang ceroboh, bukan urusan saya. Lau Zhao, pulanglah. Cari di kamar Shen. Pasti masih ada bukti. Master Ma bilang, Shen punya air jimat buatan gurunya. Sekarang pulang dan cari, cepat. Ini nama baikku hancur gara-gara dia. Di rumah sakit semua bilang aku percaya takhayul celakai menantu. Menurutmu ini masuk akal? Ayah, lagi cari apa? Zhao Qiang suruh aku pulang ambil barang. Ya, meski udah dapet, apa gunanya? Air jimat, balasan yang berfungsi untuk membalas kejahatan, sudah diminum olehmu. Dan sekarang tidak ada jalan untuk kembali ke keadaan semula. Karena efeknya sudah mulai beraksi. Zhao Wu, kamu ngapain di sini? Besok hari terakhir, kamu mau ngumpet di kantor pengawas. Aku enggak, cuma kebetulan lewat saja. Aku juga tahu, kamu nggak berani kok. Ini apaan sih? Ini... Kalau besok uangnya nggak dibayar, tanganmu bakal dipotong. Shen, kemarin kamu cuma beruntung gagal. Kali ini nggak akan semudah itu. Mai Oce, sekali lagi nipu dengan takhayul. Lain kali nggak hanya dapat peringatan lisan. Aku janji nggak akan ngulangin. Aku benar-benar tobat. Master Ma, ini semua gara-gara Shen sampai kita kayak gini. Ternyata benar-benar terkoneksi dengan guruku. Pantas. Ternyata memang ada hubungan dengan guru saya. Pantas efek ritual gagal. Pak, Master Ma, Anda keluar. Kebetulan. Shen, air jimat pembalik ini kamu dapat dari guru saya, ya? Air jimat pembalik apa? Shen, Nayan, kamu kesini ngapain
Polisi tanya soal Linju. Jangan mengalihkan. Ini resep rahasia guru saya. Kamu nggak mungkin punya... Master Ma, Anda pasti salah paham. Saya nggak tahu apa yang Anda maksud. Mereka masih menunggu saya pergi dulu. Mau lawan saya? Mayu Che belum pernah kalah. Tanding lagi? Oke, Master Ma, saya tunggu. Shenian, gara-gara kamu. Sial terus. Sejak masuk rumah, ada masalah. Saya baru sampai rumah sakit, dipukuli. Pak, saya di rumah sakit jagain Mama dan Zhao Chang. Apa urusannya sama saya? Shenayan, bukannya orang tua kamu ninggalin uang buat kamu. Keluarkan uangnya sekarang. Biar Master Ma adakan ritual besar yang sakti dan penuh. Orang tuamu tidak meninggalkan uang untukmu. Pakai uang itu buat minta Master Ma lakukan upacara besar. Biar sialmu pergi. Pakai uang buat minta Master Ma lakukan upacara? Iya, Master Ma punya cara. Asal uang cukup, dia bisa bantu kita. Dulu setelah aku meninggal, mereka langsung ambil uang itu buat pernikahan Linju. Kali ini, mereka mau pakai uang itu buat Master Ma. Biar mereka dapat sendiri. Ayah, uangnya bisa aku keluarkan. Tulis surat utang, Zhao Chong, tanda tangan. Ini pinjaman, bukan pemberian. Surat utang? Iya, kalau upacaranya gagal, uangnya harus dikembalikan. Baik, akan kutulis. Tulis saja. Dulu aku mati tak punya apa-apa. Sekarang semua milikku. Pasien kena stroke lagi. Lebih parah dari sebelumnya. Harus operasi sekarang. Keluarga tanda tangan dulu. Kami akan berusaha. Tapi kalian harus siap, men. Ini lebih parah dari sebelumnya. Harus operasi segera. Keluarga harus tanda tangan. Kami akan berusaha. Tapi kamu harus siap mental. Kali ini mungkin mirip saat dulu aku terbaring di atas ranjang sakit. Menunggu ajal tanpa bisa bergerak sama sekali. Kalian di luar. Bahas cara habiskan asuransiku. Sekarang yang terbaring di sana adalah anakku. Kenapa kamu tidak ke pabrik? Pabriknya sudah tutup. Apa? Penagih hutang nutup pintu, pabrik dihancurkan, uang dirampas, aku tak punya uang. Bagaimana? Zhao Chang? Bagaimana? Dia... Zhao Chang kambuh tadi malam sedang ditangani. Dokter siap mental. Semua ini gara-gara Shenayan. Kamu cari Madarshi, pasti ada jalan. Madarshi minta uang. Bukankah Shenayan punya uang peninggalan orang tuanya? Suruh dia keluarkan. Saya sudah bertanya kepada dia, dan dia bilang boleh. Tapi dengan syarat harus keluarkan. Aku tanya, dia bilang boleh, tapi harus tulis surat pinjaman. Surat pinjaman gak masalah. Undang Master Ma dulu. Setelah kutukannya hilang, kita pasti bisa bayar. Shenayan, kamu mati pun harus temani aku. Kasih aku 500.000. Kalau nggak aku laporkan, Liu Feng sudah dorong aku. Minggir, nggak punya uang. Nggak ada uang, asuransi. Shenayan, Zhao Chang bilang, kalau dia mati, uangnya jadi milik kalian. 7 hari, kalau uangnya nggak masuk, Liu Feng siap-siap masuk penjara. Air mantra baru sudah siap tiap hari kasih Shenayan minum. 7 hari kutukannya hilang. Dia gimana? Semakin lemah, lalu hidup pun lebih buruk dari mati. Gimana? Barangnya dapat, tinggal Shenayan minum. Linju minta 500.000, kalau enggak dia laporin kamu. Tunggu Shenayan tumbang, Foki datang. Uang segitu kecil. Kita kasih Linju dulu, Master Ma juga. Tunggu Shenayan tumbang, keberuntungan datang. Uang segini kecil. Kasih Linzu. Madarshi juga butuh uang. Lao Zhao, kasih minum Shenayan dulu. Urusan Madarshi, biar aku. Kali ini aku harus bikin dia nggak bakal bangkit selamanya. Linje, yakin ubah keterangan? Iya, waktu itu aku jatuh sendiri, nggak ada hubungannya sama Liu Fang. Dulu, enggak gitu. Dulu aku lagi nggak stabil, pikiranku kacau. Sekarang aku udah inget semuanya. Oke, tanda tangan aja. Feng Linju udah ubah keterangannya. Meskipun kasus ini kurang bukti, nanti kamu mungkin tetap perlu bantu penyelidikan. Shenayan, aku nggak peduli siapa di belakangmu. Jangan macem-macem. Kalau nggak aku buat kamu susah sendiri. Ma, punya rencana. Lakukan. Jangan pendam. Kamu mau apa? Aku maksud, kalau kamu mau ngapa-ngapain, silakan lakukan saja tanpa ragu. Kita nanti lihat siapa di antara kita yang memiliki nyawa yang lebih kuat dan tahan lama dalam menghadapi segala hal.
Akhirnya kamu pulang. Shenyan, pasti Shenyan. Kuruma, saya nggak mau nunggu lagi. Ada cara yang langsung berhasil nggak? Aku bisa pakai darah dan rambutnya buat ritual besar. Biar dia benar-benar nggak bisa bangkit lagi. Oke, darah dan rambut biar aku urus. Syaratku cuma satu, Shenyan harus mati. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aduh, aku bantu kamu lahirkan. Makasih, Ma. Darah dan rambut sudah ada. Shenyan, kali ini biar kamu tahu rasanya putus asa beneran. Shen Nayang, kok muka kamu pucat banget? Mau periksa nggak? Tidak apa-apa. Mungkin akhir-akhir ini aku capek. Biar aku masak sarapan untuk kalian sekarang. Ritual Guru Ma berhasil. Sebentar lagi. Ritual Master Ma sudah selesai. Bentar lagi selesai. Ada apa ini? Kok wajahmu pucat banget? Lin Xue, dengar-dengar kamu nggak sehat. Makanya aku cek. Keguguran kok keluar. Sudah pulih, itu nggak perlu kamu urusin. Nanti kalau kamu meninggal, 500.000 cahaya. Aku tiap hari nginap di resort mewah. Kamu ngapain? Lin Xue, dengar baik-baik. Liu Fang harus benar-benar bisa bikin aku mati. Kalau enggak, pasti semua kalian ku balas lunas. Pulang aja istirahat. Jangan sampai duit belum ke tangan, orangnya malah rusak duluan. Nyan, gimana badanmu? Dokter bilang gak ada masalah. Jadi aku pulang buat dilihat-lihat. Kok gak makan? Udah dingin nih. nggak berani makan. Takut kamu masukin racun. Ma, kok kamu mikirnya gitu? Atau kamu pernah lakukan hal kayak gitu? Takut kamu masukin benda berbahaya. Mama, kenapa mikir kayak gitu? Pernah ngelakuin hal gitu? Apa maksudmu? Gak ada maksud apa-apa. Makan aja yuk. Zhao Qiang, di mana aku salah sampai mama kayak gini ke aku? Nian, mama bilang kamu dibantu orang, kamu celakakan dia. Celakakan dia? Aku tiap hari jagain dia. Gimana nyakitin dia? Kata Master Ma. Master Ma. Penipu itu kan udah ditangkap. Mama masih percaya sama dia. Zhao Qiang, mama susah. Tapi mama ketipu Master Ma. Itu semua bohong. Semuanya nipu. Aku gak percaya dia. Zhao Qiang, kamu lembek. Diam. Biarin Lin Ju dan Liu Fang nyakitin aku. Lalu naik jabatan dan kaya. Sekarang kamu rasain sendiri akibatnya kalau terus lembek. Shenyan, aku baru keluar rumah sakit. Kamu udah mau bikin aku kelaparan. Kita udah gak punya uang buat beli sayur aja pakai uang sisihan aku. Mama, kalau mama gak percaya Master Ma, apa kita bakal sampai gak bisa makan daging? Menyalahkanku. Semua ini aku lakukan buat siapa? Buat kamu. Buat aku. Aku lumpuh. Ayah tiap hari kabur dan aku lumpuh demi diriku. Ayah sembunyi utang. Kamu aneh. Shenyan ngurus kita. Kamu curiga dia nyakitimu. Bu, sadarlah. Bu, anakmu aja udah mulai nyalahin kamu. Ini baru mulai. Pasti Shenyan sengaja. Zhao Qiang itu otaknya kayak babi. Dengar omongan Shenyan aja, langsung lupa segalanya. Tuan Ma, aku mau Shenyan mati. Kali ini jangan kasihan, aku mau dia mati. Ada apa? Mungkin listriknya jeglek. Jeglek aja. Tinggal nyalain lagi. Kok bisa-bisanya listrik jeglek? Mungkin alat listriknya kebanyakan, jadi kok tiba-tiba listriknya turun? Mungkin kebanyakan alat elektronik, jadi kelebihan beban. Shenyan, kalau ada apa-apa langsung ke aku aja. Jangan main-main kayak gini. Aku bilang ya, aku nggak takut sama kamu. Zhao Ma, ini aku. Kamu sebenarnya mau apa sih? Aku mau bantu Mama. Bantu? Bantu? Kamu pengen aku mati? Ma, mana mungkin begitu? Kamu aja belum hoki. Mana mungkin aku biarin Mama mati?
Halo, Liu Feng. Klinik komunitas, hasil pemeriksaan sudah keluar. Ambil ya. Hasil apa? Aku nggak pernah periksa kesehatan kok. Kemarin ibu ikut pemeriksaan gratis di sini. Ada beberapa indikator yang kurang bagus. Waktu itu ada pemeriksaan kesehatan gratis di tempat kami. Ada beberapa hasil yang kurang bagus. Sebaiknya Anda segera datang. Ma, kalau begitu, besok aku temani ke rumah sakit ya. Pasti ulah Shenyan lagi. Aku mau lihat hasilku yang buruk. Tekanan darahmu tinggi. Tes ini menunjukkan hati dan organ lain ada masalah. Apa masalah? Hasil tidak normal, perlu pemeriksaan lanjut. Akhir-akhir ini sering pusing, lemas, atau susah makan. Iya, kamu harus periksa di rumah sakit besar. Jangan ditunda. Kamu semuanya gara-gara kamu. Ma, jangan takut ya. Bukannya kamu mau pinjam rahim. Sekarang lihat, siapa yang pinjam rahim siapa. Kita harus ke rumah sakit. Tidak mau. Tidak bisa makan, nggak mau pergi. Jangan pura-pura baik di sini. Ma, kenapa lagi sih? Kamu udah nikah. Terus lupa sama ibu. Kamu lupa semua ini ibu. Lakuin buat siapa? Buat dirimu, katanya pakai hoki bisa sukses. Pabrik papa tutup, aku dipecat, duduk kursi roda. Selain percaya sama dukun itu, mama bisa apa lagi? Ma, marahin aku aja. Jauh Kiang masih sakit. Nggak sanggup kalau digituin. Bagus ya kamu, Shenyan. Masih pura-pura. Tunggu aja kamu. Master Ma, belum siap. Shenyan udah seenaknya sama aku. Harus cari gurumu. Ma, Mama masih mau cari Master Ma. Cuma Mama yang percaya sama penipu itu. Kata Master, ia bawa hoki. Cuma karena guru bantu. Hokinya gagal diambil. Shenyan itu sial. Kita masih ada kesempatan. Ma, kalau Master Ma ada trik lagi, cepetan keluar. Ma, kalau Master Ma masih ada trik lain, keluarkan aja sekarang. Nanti waktumu nggak cukup. Kenapa harus melawannya langsung? Mana ada kabar tentang Master Ma? Master Ma bilang beberapa hari lagi dia ke rumah kita buat usir Shenyan itu. Aku kena stroke dan dirawat di rumah sakit gara-gara makan buburnya. Sekarang tubuhku masih nggak enak. Dia nggak pernah berhenti. Apa kamu masukin sesuatu ke buburnya? Ma, maksudmu apa sih? Shenyan tiap hari ngurusin kita, mana sempat ngerugiin kita? Aku nggak. Kenapa aku nggak mau makan? Kenapa kamu jahat ke aku? Ma, itu penyakit. Harus ke rumah sakit. Liu Feng? Istriku pingsan. Alamatnya di blok bahagia Gudeng Bah. Nomor ke-300. Istri saya pingsan. Alamatnya di apartemen Singfu Gedung Bah. Nomor ke-302. Master Ma, Anda datang. Kudengar kesehatan Anda kurang baik. Jadi saya datang lihat. Wajahmu terlihat gelap. Energi buruk masuk. Hidupmu tinggal sebentar lagi. Apakah ini perbuatan Shenyan? Bantu saya. Master Ma, tolong cari cara cepat. Shenyan sekarang makin berani saja. Bawa saya ke rumahmu. Saya akan membuat rencana untuk Shenyan di sana. Dewa Langit dan Bumi, Lao Jun, cepat bawa perintahnya. Orang di belakangmu tidak bisa mengendalikan saya. Coba. Apalagi yang sedang dilakukan ini? Kamu bilang begitu, tapi apakah kamu benar-benar memahami? Kamu ngerti apa soal ini? Ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, rumah dibuat kayak rumah hantu. Itu demi aku. Shenyan, kali ini kamu nggak bisa kabur. Ayo, bawa ayamnya ke sini. Darah ayam jago hitam paling murni. Hari ini,
buat ritual darah. Takut enggak? Masih harus ngapain lagi? Noda darah, Master Ma lagi bantu kita. Nian, tolong ambilin tahu buat ibu. Ini formasi Master Ma. Kamu udah buat rumah ini jadi kayak gini. Jangan pergi. Mereka nggak ngerti. Jangan pergi, mereka nggak paham. Lanjut. Formasinya sudah rusak. Terus gimana, Dok? Lakuin lagi. Tapi kali ini harus lebih keras. Ini apa? Darah, tapi tidak ke dinding. Mana pakainya? Tebal ke badan? Kamu mau ngapain lagi? Mau bantu usir energi jahat dari kamu. Kamu mau ngapain? Kamu nggak puas kalau rumahku belum dihancurin ya? Bukan aku yang gak puas. Ibumu mau pinjam peruntunganmu. Kalau nggak dapat, bukan cuma ibumu yang mati, kamu juga. Aku juga bakal mati. Anakku, Shenyan yang bikin kita sengsara. Kalau bukan kita yang mati, ya Shenyan, setelah pinjam peruntungannya, Mama bisa cariin kamu satu lagi yang cocok dan sesuai dengan keinginanmu loh. Ibunya bisa cariin kamu satu lagi. Zhao Qiang, kamu gak percaya sama aku? Siapa? Rumahmu rame belakangan. Ibu-ibu di bawah udah gosip. Katanya kalian motong ayam sama kayak ritual. Kesehatanmu buruk. Kesehatan saya baik-baik saja. Hari ini aku kesini cuma mau bahas soal kamu nyuruh aku aborsi. 500.000. Itu kamu jatuh sendiri. Aku jatuh sendiri? Waktu kamu dorong aku, ada yang lihat? Loh, banner, Shen Nayang. Aku nggak lihat apa-apa. Tangga hari itu gelap. Aku bener-bener nggak lihat apa-apa. Nggak mau ngaku. Besok bawain 500.000. Jangan kurang sepeser. Kalau nggak, aku tuntut kalian ke pengadilan. Haha, jangan kira kamu belain aku, terus aku maafin. Shenyan, malam ini, hahaha, jangan kira bela aku tak maafin kamu. Shenyan, malam ini kamu nggak bakal bisa tidur nyenyak. Ma, siapa malam ini yang nggak bisa tidur? Ma, barusan itu suara kamu kan? Anaknya Li Xiu. Dia datang mencariku. Ibu lihat apa? Ibu lihat apa? Jejak kaki. Jejak kaki anak kecil. Kenapa? Malam nggak tidur? Ma, cuma mimpi. Bukan mimpi. Aku lihat. Ma, ibu kan mau pinjam kandungan. Mimpi, melihat. Aku melihatnya. Ibu, mau pinjam rahim. Barang pinjaman, pelan-pelan aja dikembali. Uangnya mana? Sudah siap? Semua gara-gara kamu. Semua barang kotor itu. Kamu yang bawa. Semua karena kamu genit. Sampai tanganku tergoda. Dia datang tadi malam. Jangan kira pura gila. Terus urusan selesai. Liu Fang, bawa dia pergi. Liu Fang, jangan so mistis. Kalau 500.000 nggak dapat, siap masuk penjara. Ma, dia datang. Dia naik ke tempat tidurku. Dia senyum. Terus senyum aja. Jangan cari aku. Cari ibumu yang sungguh nggak tahu malu. Semua kesalahan ini adalah karena dia. Sama sekali bukan salahku. Carilah ibumu yang gak tahu malu. Semua salah dia. Gak ada hubungannya sama aku.
Ma, ayah tadi nelpon. Kondisi Zhou Chang kurang baik. Harus dirawat di rumah sakit. Sial, nikahin kamu masuk rumah ini. Benar-benar sial 7 turunan. Kamu lihat apa tadi? Anak kecil. Pasti anaknya Linze yang datang. Cari aku. Master Ma, kenapa Anda lihat saya begitu? Aku semalam nggak dengar apa-apa. Panggil ibunya anak itu ke sini. Orang di belakangmu sudah kutemukan. Tunggu saja ya. Tunggu saja. Cepat bawa pergi anak itu. Apa? Anakmu yang gugurkan muncul di kamarku tadi malam. Senyum dan tarik lenganku. Berhenti berpura-pura. Hal aneh. Aku nggak pura-pura. Kamu lihat sendiri. Kamu ngaco. Aku nggak percaya. Kamu kan butuh uang kan? Tetap di sini. Aku kasih tahu di mana uangnya. Dia datang. Ibu, itu kamu? Kamu lihat tadi malam. Lihat. Anak itu berdiri di depan pintu. Cuma menatap aku. Ini utangmu. Harus dibayar. Gimana cara bayarnya? Maha Guru, Anda bilang apa saja. Saya rela lakukan. Lakukan ritual. Membantu arwah. Hilangkan dendam. Tapi butuh uang. Ritual menenangkan arwah. Hilangkan dendam. Butuh uang. Berapa biayanya? 30.000. Ibu, kamu datang jemput aku pulang? Itu memang anakku. Tapi kamu yang dorong aku sampai keguguran. Itu juga karena kamu gedein anakku. Anakku sendiri yang ngejar aku. Bukan salahku. Transfer bang. 30.000. Oke, hari ini kurang baik. Besok saja. Tenang dulu. Bukankah itu Liu Fang dari gedung nomor 3? Apa? Ulah, rumahnya ada hantu. Tiap malam ada anak nangis. Nangisnya serem banget. Seluruh gedung bisa dengar. Kekuatan langit dan bumi, arwah dan setan cepat muncul. Cepat keluar. Dewa bumi langit, roh jahat cepat muncul. Cepat keluar. Tunjukkan dirimu. Liu Fang, ngapain? Malu nggak? Kamu bikin gedung kita malu. Aku bilang ya, dia cuma pura-pura baik. Diam-diam malah datangkan anak kecil buat gangguin aku. Ha. Tuan Li, Liu Fang bikin keributan di kompleks. Bakar kertas dan bunyikan lonceng. Katanya rumahnya kena hantu. Liu Fang, kamu. Pak Polisi Li, sinian. Panggil hantu ganggu aku. Anak Li yang gugur tiap malam datang ke aku. Liu Fang, waktu itu aku bilang apa ke kamu? Jangan bikin hal aneh. Di kompleks bakar kertas, bunyi lonceng, gimana? Liu Fang, benar kata Pak Polisi Li. Lagi pula menantumu orangnya baik banget. Tiap hari kamu malah nuduh dia nyakitin kamu. Mana hatimu? Bereskan semua barang-barang itu. Datang buat balas dendam ke aku. Ma, ayo makan. Shenyan, semalam tidurnya enak nggak? Cukup, Ma. Ibu sendiri gimana? Kalau upacara kemarin gagal, jadi nggak ada gunanya ya. Orang di belakang Shenyan hebat banget. Bisa bantu dia manggil hal begitu. Master Ma sudah tahu siapa di belakang kan? Iya, kata Master Ma, Shenyan gak bakal bertahan lama lagi. Kamu bawa pisau mau ngapain? Syarat paling ampuh. Hancurkan tubuh Shenyan. Jimat balas dendamnya nggak bisa dipakai lagi. Kamu gila. Bisa masuk penjara loh kalau gitu. Ma, kalau mau lakukan, aku tunggu. Masa, Ma? Orang di belakang Shenyan itu guru saya. Namanya
Jong Ping. Orang di belakang Senian adalah guru saya, Jong Ping. Guru kamu? Iya, dia yang bantuin dia. Air jimat dan obat penawar dari dia. Dia ngumpat saya, paksa dia keluar. Biar muncul. Gimana caranya? Kamu pura-pura ngaku salah, pura-pura udah berubah. Kalau dia percaya, dia bakal cari orang di belakang dia. Nanti kita tinggal tangkap. Nian, semua salah Mama dulu. Mama nggak seharusnya percaya Master Ma, curiga sama kamu. Mama waktu sakit jadi begitu. Ma, jangan bicara. Maafin. Mama, Ma. Nangis dimaafin. Mana semudah itu? Nian, makan banyak, kamu kurus, kamu sama papa gantian jagain Zhao Qiang di rumah sakit, capek ya? Makan. Kenapa ngeliatin gitu? Aku cuma udah mikir, mulai sekarang kita hidup baik-baik aja, Ma. Ma, akting Mama memang jago. Sayang aku udah kenal Mama 2. Ayo, jalani hidup dengan baik. Ma, akting Anda keren banget. Sayang aku udah kenal Anda 2 kehidupan. Liu Fang, kamu memang beda. Akhir-akhir ini, manusia harus selalu lihat ke depan. Kamu mikir gitu bagus, Nian baik banget. Walau dulu kamu begitu ke dia nggak dendam. Aku dulu bodoh. Sekarang sadar, belum telat. Saya paham, benar-benar paham. Tunggu aku bongkar siapa dalangnya. Kalian bakal tahu siapa salah siapa benar. Nian, sini sebentar. Semalam, Aku pengen jalan-jalan. Nian, selain ngurus kita, kamu biasanya kemana lagi? Nggak kemana-mana, kadang cuma ke tempat Zhonglao. Zhonglao. Seorang tabib Tiongkok tua, belajar kesehatan sama dia. Oh, di mana itu? Tidak jauh, masih di sekitar sini. Nian, ayo kita ke tempat Zhonglao itu. Ma, apa ibu nggak enak badan? Bukan, cuma pengen belajar soal kesehatan juga. Bukankah kamu bilang dia tabib tua? Baik, aku antar ibu ke sana. Master Ma, alamat guru Anda di Jalan Hoshin nomor 99. Oke, aku mengerti. Awasi Senian. Kalau ada apa-apa, lakukan seperti yang sudah aku bilang. Master Ma. Tapi, pikirkan anak itu. Ingat jejak kaki basah itu. Ingat waktu dia manjat ke ranjang. Tunggu sampai aku paksa orang di balik dia keluar. Tenang. Ma, ayo makan. Mana Master Ma? Aku telepon dia, nggak diangkat. Ini gara-gara kamu ya? Ma, aku nggak tahu maksudmu. Master Ma, kan yang Ma undang. Jangan pura-pura. Dia ke gurunya hari ini, nggak bisa dihubungi. Ini ulangmu. Ma, seharian aku di rumah sakit. Mana sempat ngapa-ngapain. Ma, orang yang Ma tunggu nggak akan datang. Siapa? Nenek. Kenapa nenek dorong mama? Bukan aku yang dorong. Mamamu sendiri yang gak seimbang. Nenek bohong. Itu jelas. Nenek yang mendorongku tadi saat kita berada di sudut ruangan yang agak gelap. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tidak ada yang bisa menyangkal fakta ini. Karena aku sedang berdiri di dekatnya. Dan perhatian penuh pada setiap gerakan yang terjadi di sekitar kita. Nah, Ibu. Shenyan, aku susah bernapas. Dadaku seperti mau meledak. Tanganmu menekan wajahku. Kuat. Aku gak ngapa-ngapain. Jangan cari aku. Bu, aku menantumu juga. Aku juga bagian dari keluarga ini. Kamu bukan Master Ma, tolong aku. Master Ma sudah pergi. Dia gak mau kamu. Ibu, kau minjam kehamilanku. Sekarang,
harus dikembalikan. Datang. Siapa yang datang? Shenyan sudah mati. Dia datang mencariku. Tuh, kamu ngomong apa sih? Shenyan kan ada di rumah. Hah? Bu, kenapa? Jangan mendekat, aku nggak ngebekap kamu, nggak lakuin itu. Bu, kamu ingat, aku pernah kamu bekap mati. Aku enggak. Kamu bohong. Sekarang kamu takut ya? Kenapa kamu datang? Dia datang mencariku. Setiap malam dia datang. Rasaku Yu berdiri di samping tempat tidurku, memanggilku mama. Gara-gara kamu, dia mati. Kalian salah lihat. Anak itu halusinasi, bukan halusinasi. Aku lihat sendiri. Dia berdiri tersenyum padaku. Master Ma hilang, tak ada yang bisa menyelamatkan kita. Manusia tidak tahu. Tidak tahu. Shenyan, prestasimu di koran, komunitas akan adakan penghargaan buatmu. Pak Ketua, tugasku. Penghargaan gak perlu. Shenyan, jangan menolak. Ladang komunitas. Besok lapangan tepat waktu. Liu Fang, kamu benar-benar beruntung punya menantu yang baik seperti ini. Acara penghargaan menantu terbaik besok. Milik menantumu, Hayan Piha. Menantu baik, baik. Aco. Dia itu hantu. Dia datang untuk mengambil nyawaku. Kamu gak salah pikir kan? Ibuku cuma bercanda. Jangan diambil. Jangan sok baik di sini. Ma, ibu ngomong apa sih? Liu Fang, kamu keterlaluan. Nian, tiap hari ngurusin kamu. Masih begini juga ngomongnya. Nian bukan manusia. Dia hantu. Tiap malam dia datang bilang aku membekap dia mati. Ma, ibu capek. Yuk kita pulang. Jangan sentuh aku. Ma, aku menantumu. Aku nggak akan nyakitin ibu. Jangan dekati aku. Ma, pulang yuk. Ma, kenapa lari? Aku belum mulai. Loh. Kamu yang maksa aku. Kamu yang maksa aku. Ma, ibu sudah pulang. Sebentar lagi aku masak. Ma, ibu mau apa? Ma, ibu lagi mengambil gunting itu kan? Jangan lupa hati-hati ya. Bu, aku ini manusia. Lihat, aku punya bayangan. Bu, ibu sakit. Aku antar ke rumah sakit ya. Aku nggak sakit. Ini ulahmu. Anak itu. Shenyan yang sudah meninggal. Itu semua kamu yang bawa. Bu, waktu ibu tekan aku pakai bantal di kehidupan sebelumnya, tangan ibu nggak gemet. Ibu, beneran. Coba aja. Bunuh aku lagi. Lihat kali ini aku bakal mati. Enggak. Bu, utang ibu sama aku. Sekarang waktunya bayar. Ini cuma mimpi. Bu, kita harus segera pergi ke lapangan komunitas untuk melihat acara penghargaan yang akan dimulai sebentar lagi. Ayo bangun cepat. Jangan sampai kita terlambat dan ketinggalan bagian penting dari acara tersebut. Sekarang akan diberikan penghargaan kepada menantu terbaik, Saudari Shenyan. Liu Fang datang. Lihat, menantumu begitu membanggakan. Saudari Shenyan, silakan sampaikan perasaan Anda. Terima kasih semuanya, merawat keluarga memang sudah tugas saya. Saya akan terus menjaga ibu mertua dan suami agar mereka bisa menikmati masa tua dengan tenang. Akulah yang menyuruhmu mencariku. Shenyan sudah mati. Dia bukan manusia. Dia sudah mati sejak lama. Liu Fang itu benar-benar gila. Siang bolong gunting, menusuk orang. Nian, anak baik, keluarganya gak ada yang merawat. Aku bilang dia aneh. Ngomong gak jelas tiap hari ternyata sakit. Satu keluarga mereka gak ada yang normal. Nian, istirahat sembuh. Liu Fang Yang, gila gak bisa lari lagi. Kami sudah menghubungi polisi. Nanti mereka yang urus. Terima kasih semua. Ibuku memang sakit.
Aku nggak salahkan dia. Anak sebaik itu, Liu Fang memang gak punya hati nurani. Ibu, di depan orang banyak, gak ada yang bisa selamatkan kamu. Di kehidupan lalu, kamu membekap aku pakai bantal. Gak ada yang tahu, di kehidupan ini, kamu menusuk aku pakai gunting. Kali ini, semua orang sudah melihat dengan jelas. Kamu masih... Mayo Chai, kenapa kamu ditangkap? Aku nggak tahu. Aku cuma ahli feng shui, nggak melanggar hukum. Coba jelaskan, ini semua apa? Selama bertahan-tahan, kamu pakai gelar master, jual obat palsu, dan menipu. Uang terlibat 2 juta. Korban di seluruh provinsi. Mereka beli atas kemauan sendiri, aku nggak memaksa. Kemauan? Kamu bilang minum air jimat dapat hoki, kaya, itu sukarela. Menipu! Terus, perusahaan renovasi milikmu gimana? 3 tahun lalu kamu pernah daftar perusahaan renovasi. Rekomendasi bahan bangunan jelek ke pelanggan. Renovasi rumah Liu Fang itu dari rekomendasi kamu. Bukan urusanku, cuma ngasih saran. Saran! Komisi! Banyak! Material jelek, formaldehyde tinggi. Tinggal lama rusak saraf. Bikin halusinasi. Kamu tahu gejala Liu Fang itu gara-gara itu? Aku nggak tahu bakal kayak gitu. Kamu nggak tahu? Kenapa kabur? Kenapa ganti HP? Kenapa sembunyi pinggiran? Ayo Chai, jujur lebih baik. Ngelawan berat. Pikir baik. Kamu bilang apa ke Liu Fang? Aku bilang, menantunya punya keberuntungan. Kalau dipinjam bakal kaya. Liu Fang, duduk. Liu Fang, kamu tahu kenapa kami menangkapmu? Shen Yan, yang katanya sudah mati. Liu Fang, Shen Yan, belum mati. Tapi kamu yang melukainya. Ingat kan? Tidak mungkin dia itu hantu. Master Ma juga bilang dia hantu. Liu Fang, Master Ma ditangkap. Diakui semuanya, air jimat palsu, pinjam keberuntungan tipuan. Tidak mungkin. Master Ma punya kemampuan asli. Kemampuan apa? Air jimatnya cuma tekrisan campur vitamin. Bahan bangunan dia tawarkan rendah, formaldehyde tinggi. Itu sebabnya kamu berhalusinasi. Kamu? Maksudnya semua itu bohong? Master Ma? Penipu? Benar, semua kebohongan dari awal. Anakku? Keberuntungan dia. Pinjam keberuntungan Shen Yan. Dia jadi kepala dinas. Palsu, anakmu stroke, hipertensi, turunan. Stres, dipecat, dan tidur berantakan menyebabkan penyakit muncul lebih cepat. Shen Nayan. Kenapa dia makin sehat? Dia memang fantasial. Shen Yan sudah periksa di rumah sakit dan minum obat. Penyakitnya karena formalin dari bahan bangunan yang jelek. Perusahaan renovasi itu dipanggil. Tuhan. Demi keluarga ini aku menyewa rahim. Keluar banyak uang. Bahkan melakukan Mayo Chai sudah ditangkap. Polisi datang padaku dan tanya beberapa hal. Mereka cari Anda? Iya, aku ceritakan semua yang ku tahu. Mayo Chai belajar pengobatan Tiongkok padaku. Tapi niat buruk, aku usir. Dia pakai namaku nipu orang, aku tahu. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Air jimat penangkal yang Anda berikan? Mana ada air jimat? Itu ramuan kesehatan racikanku. Kandungan utamanya Duanshen, Hawthorne, vitamin B, Perliner metabolism, melindungi jantung. Jadi, dari awal sampai akhir nggak ada sial, nggak ada penangkal. Tidak ada. Bohong. Kecuali balas dendammu ternyata nggak ada apa-apanya. Tidak, saya tidak kecewa. Oh, memang, dari awal aku nggak mau balas dendam pakai ilmu begituan. Aku cuma pengen mereka ketahuan. Mereka dapat balasannya. Kamu anak yang pintar. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, Ketua. HMPH. Shen Yan, kami sudah menuntut Liu Fang. Dia merencanakan kejahatannya dan mempersiapkan senjata. Jadi sebagian tanggung jawab pidana tetap ada padanya. Shen Nayan. Nian datang menjemput nyawaku. Ma, aku baik-baik saja. Apa yang ibu lihat itu gara-gara masalah formalin. Formalin? Tim renovasi Master Ma. Mereka pakai papan murahan semua. Halusinasi ibu itu gejala keracunan formalin. Lalu, anak itu gimana? Anak pasah itu? Bibi, aku nakut-nakutin nenek. Mama nggak akan marah kan? Nggak kok, nenek paling suka main game kayak gini. Bibi, aku cuma ngomong gitu. Nenek bakal takut ya? Iya, tinggal berdiri di pintu bilang. Aku mau main sama nenek, terus ketawa pelan. Benar, tapi ingat. Ini rahasia kita berdua. Jangan bilang ke siapapun. Oke, janji? Ma, bukannya ibu mau pinjam rahim? Ku beri 1 hantu buat ibu. Suka nggak? Ma, itu semua cuma imajinasi yang ibu alami. Nggak ada hubungan sama sekali. Saya lanjut cerita, cara kenali penipuan tahayul. Dulu mertua saya tertipu. Habiskan semua uang keluarga. Akhirnya masuk penjara.
Cari peruntungan, air jimat, ubah nasib, semua itu bohong. Nian, bahas bagus, kita ingat. Gimana halusinasinya? Ku dengar dia melihat hantu. Itu karena keracunan formalin. Rumahnya pakai bahan jelek, kadar formalin berlebih, jadi sarafnya rusak. Setelah pindah dari situ, pelan-pelan membaik. Lalu gimana dengan anak yang dia lihat? Anak itu, saya nggak cerita detail. Saya mau bilang ke semua, kadang yang kita lihat bukan cuma halusinasi. Bisa juga ada yang sengaja bikin kamu lihat. Kamu bicara, disembunyiin. Intinya, percaya sains, jalani hidup baik, hal-hal mistis itu cuma tipu-tipu. Putusan pengadilan sudah keluar, rumahnya jadi milik kamu. Baik, terima kasih, Pak Polisi Lee. Kasus cerai saya dengan Zhou Qiang bisa selesai cepat. Semua berkat bantuan Anda. Itu hal kecil. Kalau ada yang mau ditanya soal kasus, langsung hubungi saya. Dulu aku mati karena kalian. Sekarang, 1 RSJ, 2 tunawisma, hidup ini. Baik buruknya hasil jalan kita sendiri. Percaya diri sendiri itu yang utama.